Oke, baik saudara pendengar, Pro1 dari Bovendiko, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Indah Dari kembali menjumpai Anda di sore hari ini, pendengar, dalam Bincang Ramadan. Di sore hari ini, pendengar, sudah hadir ya tadi Ustadz Abdul Rahman Johan dengan topik yang diangkat di sore hari ini terkait dengan mendambakan kematian husnul khotimah. Namun sebelumnya, pendengar, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Rasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Tidak ada hambatan? Ya, kalau laki-laki itu jarang. Oh, jarang. Oh, berarti secara Perempuan. banyak godaan. Iya, banyak godaannya. Halangannya ada kan? Oke, sekali. Itu adalah bukan sebuah halangan Ustaz, tapi keistimewaan. Selama perjalanan ke sini Pak Ustadz, aman di sepanjang jalan Alhamdulillah. dengan SS kayaknya. Iya. Aman mata? Mata aman. Oke, baik. Baik Pak Ustadz, topik kita di sore hari ini ya terkait dengan mendambakan kematian husnul khotimah. Baik Pak Ustadz, apa sih itu kematian husnul khotimah Pak Ustadz? Seperti apa itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Pendengar sekalian dimanapun Anda berada dan rekan-rekan sekalian yang ada di studio. Jadi mendambakan kematian husnul khatimah. Pertama, apa itu mendamba sih? Mendamba itu artinya kita menginginkan atau rindu ya? Rindu. Kangen lah. Kangen. Pengen ya? Pengen. Pengen menjadi matinya sebagai husnul khatimah. Husnul sendiri artinya baik. Artinya kematian penutup yang baik. Jadi mau meninggal dalam keadaan akhir hidupnya itu dalam keadaan baik. Lawannya namanya su'ul khatimah. Penutup yang baik. Iya. Jadi setiap manusia yang berakal pasti menginginkan kematian yang terbaik ya, atau kita sebut dengan husnul khatimah. Kenapa? Karena kalau orang meninggalnya husnul khatimah sudah pasti masuk surga. Nah, beda dengan orang yang meninggal su'ul khatimah. Tadi sempat saya baca berita online itu, seorang yang meninggal namanya Bapak Abdul Rashid kalau tidak salah. Beliau itu sholat di masjid, di salah satu masjid di Makassar. Bukan sholat ya, dalam masjid, dalam keadaan mengikuti lomba. Beliau usia 72 tahun. Lomba apa? Membaca Al-Quran. Kakek-kakek ini. Dia mengaji di dalam masjid sementara mengaji. Meninggal. Oh, sementara mengaji. Iya. Nah, itu mungkin adalah impian kita semua. Kenapa? Karena kita ini mau meninggal dalam keadaan, salah satunya dalam keadaan yang terbaik, yaitu dalam keadaan beribadah. Bayangkan dia meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Jadi ucapan ya, itu ucapan terakhir yang keluar dari mulutnya adalah ucapan ayat suci Al-Quran. Tidak ada satu orang pun umat Islam yang mau meninggal dalam keadaan mabuk, dalam keadaan sakau, dalam keadaan mencuri, dalam keadaan ada sih yang mati di masjid, ada tapi matinya maling, digebukin sama warga. Itu kan su'ul khatimah, itu bukan husnul. Ya. Jadi semua umat Islam yang berakal pasti menginginkan yang namanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi pada pertemuan kita hari ini saya akan menyebutkan beberapa ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Barangkali setelah kita menyebutkan hal itu, ketika kita melihat orang yang meninggal dalam keadaan contoh seperti itu, kita bisa mengatakan bahwa inilah mungkin meninggal dalam husnul khatimah. Yang kedua juga, supaya kita sendiri, terutama diri saya pribadi, mengejar target. Ini loh ciri supaya bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Seperti apa itu Pak Ustaz? Nah, ini di sini saya sudah rangkum ada 8, tapi tidak tahu apakah 8 kita selesaikan atau tidak. Boleh lah. Intinya begini. Jalan itu kalau kita tidak tahu di mana lubangnya,
pasti kita akan jatuh. Tapi kalau kita sudah tahu di mana lubangnya itu jalan, pasti kita berusaha untuk menghindari ya, mengantisipasi supaya kita bisa jalan dengan selamat. Begitu juga kalau kita sudah tahu yang ini husnul khatimah, yang ini su'ul khatimah, pasti akan kita mencari jalan bagaimana yang menuju kematian husnul khatimah. Yang pertama, yang mana itu meninggal dalam keadaan penutup yang terbaik, yaitu orang yang meninggal di akhir kalimatnya dia bisa mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau minimal dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kata Nabi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi itu pernah bersabda, apa kata Nabi? Man kana, siapa akhiru kalamihi, akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, dia masuk surga. Jadi kalau meninggal kalimat terakhir adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dan itu susah, kecuali orang yang terbiasa lisannya dalam keadaan sehat itu mengucapkan la ilaha illallah. Karena kalau sudah dalam keadaan sekarat itu sudah susah. Iya. Makanya keluarga-keluarga kita yang dituntut, ya harusnya dituntut, ada di samping kita ketika sakaratul maut, itu adalah orang yang bisa membimbing. Jangan sampai yang di samping kita adalah orang yang sering bermaksiat. Makanya kata Nabi dalam suatu riwayat, laqinu ala mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, tuntun orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya kita di samping orang yang mau meninggal, atau misal saya mau meninggal, ya carilah keluarga-keluarga atau siapa yang bisa menuntun kalimat la ilaha illallah. Karena kalau teman gaple, tahu gaple, domino yang kita temani, paling kalau lihat dia, mati kita itu domino. Iya, makanya carilah orang-orang yang bisa menuntun kita mengucapkan kalimat terakhir la ilaha illallah. Apalagi kalau bisa mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mati. Itu husnul khatimah. Tapi bisa ya salah satu di antara kedua tadi Pak Ustaz? Bisa. Mau kalimat yang paling pendek la ilaha illallah atau yang pakai syahadat. Tapi ini juga harus kita sampaikan kepada orang-orang yang menuntun. Misalnya ada orang yang meninggal sakaratul maut, kalau sudah calon ini calon yang sudah sakaratul maut ini sudah lisannya mengucapkan la ilaha illallah, sudah cukup. Ya, jangan ulang-ulang lagi. Jangan sampai dia bosan. Karena kalau bosan akhirnya kesel, nanti yang keluar bukan lagi la ilaha illallah, malah dia maki-maki itu bantah. Jangan begitu, saya bosan, tiba-tiba meninggal dalam keadaan itu. Maka kalau sudah dia ucapkan la ilaha illallah, sudah cukup. Baik Pak Ustadz, misalnya selama hidupnya ini sering berbuat dosa ya, misalnya terus kemudian akhirnya mengucapkan atau akhir penutup kematiannya mengucapkan salah satu tadi la ilaha illallah atau munasyad, itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah juga disebutkan kematian husnul khatimah atau bagaimana? Hadisnya jelas. Nabi katakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Pokoknya siapa yang kalimat akhirnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah. Makanya orang yang penuh maksiat, apalagi orang yang belum masuk Islam, tiba-tiba dia masuk Islam di akhir hayatnya, mengucapkan kalimat itu, maka semua kembali nol. Jadi dua di dunia ini yang kembali dari nol. Yang pertama orang yang bersyahadat masuk Islam, yang kedua adalah pegawai Pertamina. Ya kan? Bahkan orang yang penuh maksiat, mungkin kita kan, bukan kita ya, jangan kita lah. Orang yang penuh maksiat yang disiksa di neraka, dicuci dulu, dibersihkan, itu akan dicek kembali keimanannya. Apakah masih ada iman kalimat la ilaha illallah dalam hatinya? Kalau pernah mengucapkan kalimat itu, maka dia sudah punya tiket untuk masuk surga. Walaupun dia dicuci-cuci dulu lah di sana ya. Karena kata Nabi, yakhruj minan nar, akan dikeluarkan dari neraka orang mengqala la ilaha illallah. Jadi dia yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun dia imannya
pada waktu itu sangat sedikit sekali, sebesar zarrah saja, atau amalnya sebesar zarrah saja. Tapi karena ada kalimat la ilaha illallah itu di dalam hatinya, pernah dia sebutkan dengan penuh keimanan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka dia sudah punya tiket untuk masuk surga di akhirat nanti. Jadi kalau misalnya ini saudara-saudara kita yang penuh maksiat, mungkin tergoda akan dunia, tiba-tiba mati memang dalam keadaan buruk, mungkin disiksa dulu, tapi dia tidak akan abadi di neraka. Dia akan dikeluarkan, yakhruju minan nar, dia akan dikeluarkan dari neraka karena ada kalimat la ilaha illallah. Apalagi kalau dia yang meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, itu tanpa hisab, langsung tanpa ditimbang-timbang, tidak ada lagi tanya-tanya, langsung. Oh, jadi maksudnya Pak Ustadz selama hidupnya pernah mengucapkan la ilaha La ilallah, tapi dicuci dulu. Dicuci dulu. Jadi pilih mana, mau langsung masuk atau dicuci dulu? Langsung. Karena kita harus bedakan, satu hari di akhirat, 1000 tahun di sini. Bayangin di penjara di neraka 1 hari di sana, 1000 tahun. Ini aja kita umur baru kepala berapa? Kepala 2. Itu baru sakit hati sedikit, diputuskan kekasih, sudah menderita sekali. Apalagi digebukin di neraka 1 hari yang setara 1000 tahun. Bagaimana kalau 30 tahun di neraka? Itu 3 kali 3. Itu lama. Lama. Kemudian Pak Ustadz, apakah dosa bisa mempengaruhi sulitnya mengucapkan lafaz? Ya, itulah tadi. Sangat susah mengucapkan kalimat itu di akhir ayat. Karena tidak ada yang tahu kapan orang meninggal. Meskipun sudah dipandu Pak Ustadz, bagaimana kalau ada? Iya, kita banyak melihat orang yang dipandu itu sangat susah sekali mengucapkan la ilaha illallah. Kita bilang la ilaha illallah, ya, entahlah dia itu ngucapin atau tidak. Susah sekali. Beda dengan orang yang terbiasa lisannya basah dengan kalimat itu. Orang yang terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pasti akan mudah. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi untuk memperbaharui iman setiap waktu dengan kalimat la ilaha illallah. Ini baru yang pertama ya. Sudah 15 menit saya lihat. Ini menarik sebenarnya. Sebenarnya panjang kita mau bahas ya, tapi karena saya sebutkan tadi mau 8, kita sebutkan yang kedua saja. 2 episode kita. Nah, ini tidak ada tanya jawab dari luar, tidak ada. Yang kedua, orang yang meninggal dalam keadaan di keningnya ini ada keringat. Ada keringat. Jadi kan kita bisa lihat begini. Ada orang yang meninggal dalam keadaan wajahnya itu berseri-seri, tenang. Pokoknya kita lihat tenang sekali meninggalnya. Tapi ada orang yang kita lihat itu sampai basah keningnya. Sampai-sampai orang mengatakan, kasihan sekali dia disiksa kapal sampai meninggal seperti itu. Padahal kata Nabi tidak. Kata Nabi, mautul mu'min biirqil jadin. Jadi kematian seorang mukmin itu dengan keringat di keningnya. Kata para ulama, hal ini itu menunjukkan bahwa dia tidak meninggal su'ul khatimah, tapi dia meninggalnya husnul khatimah. Kenapa? Karena kata ulama itu ibarat menunjukkan beratnya kematian sampai keluar keringatnya ini, hingga ketika menghadapi beban berat seperti itu, ini sebagai tanda penghapusan dosa atau ditinggikan derajat. Nah, jadi kalau ada orang yang meninggal kita lihat keringat di keningnya, itu bukan kematian yang buruk. Kita badan, tapi di kening aja. Karena memang itu yang basah, yang berjuang memang itu kening. Nah, bahkan itu kan ruh ketika ditarik, itu kan mata mengikuti. Makanya orang yang meninggal itu mata kadang terbuka. Nah, itu jangan takut, itu memang tutorialnya begitu. Prosedurnya, SOP-nya begitu. Jadi ruh itu, mata itu akan mengikuti ruh. Nah, maka jangan takut, yang kita dituntun cuma menutup matanya. Nah, jadi kening tadi itu yang basah itu menunjukkan bukan karena dia disiksa atau apa, tidak. Itu salah satu tanda husnul khatimah. Jadi kalau lihat ada orang yang meninggal, bisa cek basah nggak nih. Nah, kalau nggak basah jangan juga bilang oh tidak basah, suruh itu tidak. Siapa tahu dia wajahnya tenang, ceria. Ini kita menggambarkan orang-orang yang seakan-akan kita mau berburuk sangka, padahal itu tidak. Itu menunjukkan kematian yang baik. Kemudian bagaimana Pak Ustadz?
Kalau dengan posisi tersenyum, Nah, tersenyum lebih bahagia lagi. Karena mungkin dia kan, kalau orang meninggal kan begini. Ketika orang itu di akhir hidupnya, ketika sakaratul maut, itu kan ditampilkan di mana dia mau tinggal nanti, tempatkan nanti. Nah, jadi kalau orang yang saleh, orang yang beriman, itu sudah diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Makanya dia akan tersenyum bahagia. Makanya saya pun selalu kalau khutbah Jumat itu berdoa kepada supaya jamaah mengaminkan, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan tersenyum. Karena itu menunjukkan kebahagiaan yang berseri-seri ini. Beda dengan orang yang cemburu dan entah apa yang dia lihat dari sana. Oke, baik. Kita lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu orang yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat. Hari Jumat Atau apa itu, Kamis malam ya. Hari apa nih sekarang? Hari ini hari Selasa. Selasa, berarti lusa kalau meninggal rekes lah. Kenapa? Karena kata Nabi begini. Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yamut, dia meninggal atau dia mati yaumal jum'ah, pada hari Jumat, au lailatul jum'ah, atau pada malam Jumat, illa waqahu Allah fitnatul kubur, kecuali Allah itu akan menjaganya dari fitnah al-qabr, fitnah atau siksa kubur. Nah, jadi orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, dia akan terhindar dari yang namanya fitnah kubur. Jadi bukan berarti orang yang meninggal selain hari itu disiksa kubur, tidak. Nabi sendiri meninggal hari Senin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu meninggal pada hari Selasa. Beliau sangat ingin meninggal seperti Nabi hari Senin, ternyata takdirnya meninggal hari Selasa. Tapi ini adalah jaminan dari Nabi bahwa orang-orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, tapi ada juga syaratnya, dia adalah orang yang soleh. Biar meninggal Jumat tapi tidak soleh, ya tidak termasuk. Iya, dia harus soleh dulu. Dia orang soleh. Terlihat kesolehannya memang, dan meninggal pada hari tersebut, maka dia terjaga dari fitnah kubur. Makanya salah satu doa kita ketika tahiyat sebelum sebelum salam, kan ada doa itu. Apa doanya? Ayat akhir sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil wa min fitnatil qabr, dari azab kubur, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Salah satu yang kita minta perlindungan adalah dari fitnah kubur, karena ada siksa kubur. Jadi sebelum orang masuk ke akhirat, misalnya dia ditakdirkan masuk neraka, dia itu akan terima DP-nya dulu. Terima DP-nya. Iya, DP-nya itu dikubur dulu. Jadi dikubur itu dapat DP dulu sebelum dapat yang aslinya ini. Apalah istilahnya? Akhirnya. Sebelum dikeroyok di situ. Ini sebenarnya topiknya ini menegangkan ini. Saya deg-degan tapi Pak Ustadz ini membawakan santai saja. Nah begini, kalau kita berbicara mati, begini aja, biasa orang tanya, mau masuk surga? Mau? Ya. Kunci masuk surga, ya mati dulu lah. Kalau nggak mati, bagaimana bisa masuk surga? Jadi harus rasa mati. Ya, jadi karena pintu surga itu harus melalui pintu yang namanya kematian. Karena kalau orang tidak mati, ya, tidak bisa masuk surga. Bagaimana caranya? Sedangkan surga itu ada di akhirat, bukan di dunia. Nah, adapun surga-surga ini ya taman-taman surga. Misalnya mendapatkan pasangan yang soleh atau solihah, atau hidup di kalangan, kalau kami di santri itu seperti taman-taman surga, raudhah. Ya, itu kalau hidup di taman-taman anak-anak mengaji itu tenang bawaannya. Itu sudah seperti taman-taman surga. Jadi itu kebahagiaan yang lain. Nah, belum kebahagiaan nanti di surga yang aslinya. Nah, itulah yang kita idam-idamkan. Jadi itu tadi, kalau kita takut bicara mati, padahal kita mau ke sana. Dan cita-cita untuk masuk surga, bahkan husnul khotimah,
melalui pintu yang namanya pintu kematian. Haruskah ditakuti Pak Ustadz kematian? Tidak. Sebenarnya bukan kematian yang kita takuti, tapi setelah kematian itu yang kita takuti. Makanya ada teman biasa ditanya, karena sudah capek katanya hidup, capek hidup. Ini dia bilang bunuh diri masuk neraka, hidup juga seperti neraka. Jadi bilang mau mati tidak? Dia bilang, saya mau mati asalkan sudah dijamin masuk surga. Kalau tidak dijamin saya tidak mau. Saya ada yang berkata, memang kalau mau mati mau di mana? Mau tinggal di sini expire. Oke, lanjut Pak Ustadz. Baik, mungkin ini yang terakhir ya, karena selesai 5 menit saya lihat. Belum Pak Ustadz. Belum. Nah, kemudian ada lagi kematian yang keempat ya. Yang pertama tadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua meninggal dalam keadaan keningnya berkeringat. Yang ketiga meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Kamis malam. Ya, Kamis malam. Yang keempat yaitu orang yang meninggal syahid, tapi syahidnya bukan di medan perang. Tapi, kan kita kenal ada syahid itu kan medan perang, tapi ada orang yang syahid tapi bukan di medan perang. Seperti. Jadi saya jelaskan dulu. Ada dua syahid. Ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Yang dunia akhirat inilah yang berperang di jalan Allah. Tandanya ini syahid yang dunia akhirat, di akhirat dia kan pasti sudah masuk surga. Di dunia dia sudah dapat spesial. Dia tidak tidak dimandikan. Satu lagi, tidak dimandikan, maaf. Dia tidak dimandikan. Dia dikubur dalam keadaan dengan darahnya itu. Jadi dia tidak dicuci. Jadi misalnya kejadian seperti apa? Misal dia berperang di jalan Allah kan, perang, dia meninggal kan, maka dia dikubur dalam keadaan seperti itu. Dia dikubur dalam keadaan penuh darah. Jadi kalau kita yang biasa kan, yang pertama apa? Dimandikan terlebih dahulu, terus dikafani, lalu disolati, lalu dikubur. Kalau dia tidak, dia itu tidak melalui proses yang namanya dimandi. Dia dikubur dalam keadaan matinya itu. Kenapa? Karena supaya dia dibangkitkan dalam keadaan syahid. Dalam keadaan inilah saya berjuang di jalan Allah. Itu kan perang Pak Ustaz. Ya, perang. Sekarang kita tidak ada perang ini. Ini kan contoh tadi syahid. Yang kedua ada syahid akhirat saja. Akhirat saja. Dunia tetap diproses, tetap dimandikan. Yang mana itu? Kata Nabi ada 5. Asyuhada khamsatun. Kata Nabi syahid itu ada 5 kata Nabi. Yang pertama yang namanya al-mat'un. Yang kedua ada namanya wal mabtun. Yang ketiga ada wal ghariqa, kemudian wasahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah yang kita tadi sebutkan. Yang pertama itu al-mat'un, orang yang meninggal karena taun atau wabah. Jadi terkena wabah penyakit, dia sabar di sana, tidak keluar seperti waktu corona kemarin. Dia sabar di sana tidak keluar, ketika itu ditempatkan di satu tempat karantina. Dia di karantina tidak keluar, tidak mengeluh dengan sabar dengan penyakitnya. Itu wabah penyakit kan, corona kan wabah. Dia sabar, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Itu syahid itu orang yang wabah. Tapi karena dia bukan syahid dunia akhirat, dia syahid akhirat saja, di dunia tetap dimandikan. Beda tadi yang berperang di jalan Allah, dia dikubur dengan darah-darahnya. Kemudian yang kedua wal mabtun, orang yang meninggal karena sakit perut. Sakit perut? Iya. Jadi jangan anggap remeh orang yang sakit perut. Dia meninggal dalam keadaan sakit perut. Dengan penyakitnya itu dia sabar, tidak mengeluh. Dia orang soleh, beriman, diberi penyakit perut, dia bersabar. Jadi harus orang soleh dan beriman. Iya, soleh dulu. Kalau enggak soleh enggak termasuk. Bagaimana caranya mau masuk surga dalam keadaan sering mengeluh, tak pernah sholat, tak puasa? Kan tidak termasuk. Jadi begini Pak Ustadz ya. Jadi dari keempat cerita itu, modal ataupun fondasi ya, soleh, ada iman. Karena itu yang tadi,
illalladzina amanu wa amilus salihah, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Ini dua dulu kunci yang dia pegang untuk bisa mendapatkan kriteria yang ini. Karena yang namanya orang sakit itu kan pengampunan dosa. Bukan berarti orang yang tidak pernah sakit tidak ada dosanya, tidak. Tapi ini menunjukkan sayangnya Allah mengampuni dia melewat penyakit-penyakitnya. Maka ketika dia sabar dengan penyakitnya, apalagi disebutkan dengan lisan Nabi, dia meninggalnya tadi wal mabtun, sakit perut, maka dia terhitung sebagai syahid. Kemudian yang ketiga yaitu wal ghariqu, yaitu orang yang meninggal karena tenggelam. Kelelap. Tenggelam itu syahid. Dia syahid, tapi syahid akhirat. Dia juga nanti bersama-sama tadi itu orang yang mat'un kena wabah, orang yang sakit perut, dan orang yang tenggelam termasuk. Yang keempat yaitu wasahibul hadamin, yaitu orang yang mati tertimpa reruntuhan. Entah itu gempa bumi kah, atau tiba-tiba keluar di sini kejatuhan pelapon kah. Itu termasuk syahid. Apa yang mau digambarkan di sini, bahwa hal-hal yang terkecil itu bisa menyebabkan orang masuk surga. Intinya bagaimana ya? Surga itu sebenarnya sangat mudah dimasuki. Surga sangat mudah dimasuki. Ampunan Allah banyak. Misalnya kita puasa. Kata Nabi, man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, dengan iman, wahtisaban, dia mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kembali dari nol lagi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Padahal dia minta ampun tidak? Tidak. Dia cuma man shoma ramadhan, dia cuma puasa. Hadis lain, man qama ramadhana, siapa yang menegakkan malam Ramadan dengan salat malamnya, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab mengharap hal, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Dia minta ampun tidak? Tidak. Dia cuma modal salat saja. Bagaimana kalau dia minta ampun? Ini juga tadi, dia sudah diberi kriteria syahid. Bagaimana kalau dia minta ampun, berbuat amal saleh dan lain-lainnya? Masa masuk surga itu susah? Jadi surga itu sebenarnya gampang. Yang jadi pertanyaan, kok kita bukan kita ya termasuk kita sih, susah banget rasanya itu menjemput surga. Padahal apa sih clue ya. Ada clue ya untuk bisa masuk surga, tapi sangat susah sekali. Mungkin karena sudah setengah jam, ini 4 aja dulu ya. Nanti berikutnya kita tadi hanya 3. 4, yaitu syahid selain di medan perang. Oh iya ya. Yang keempat tadi, yang pertama tadi apa? Al-mat'un, ya wabah, ya, wal mabtun, orang sakit perut, kemudian wal ghariqu, ya kelelap, wasaibul hadmi, tertimpa reruntuhan, kemudian wasyahidu fi sabilillah, yaitu orang yang syahid tadi di jalan Allah, yang berperang tadi itu. Ya, jadi itu mungkin 4 saja yang kita sebutkan hari ini, yaitu mengucapkan kalimat syahadat, meninggal dunia dalam keningnya berkeringat, kemudian meninggal malam Jumat atau hari Jumat, kemudian syahid selain yang syahid di medan perang tadi. Bagaimana Pak Ustadz kalau orang bunuh diri meninggal hari Jumat? Bunuh diri sendiri sudah dijamin neraka, jadi nggak termasuk. Pak Ustadz selama ini kan dari ke-8 tadi ya, 8 ciri tadi Pak Ustadz. Ya, baru 4. Ya, maksudnya. Ya saya rangkum 8, ada banyak sebenarnya. Rangkum 8. Ada banyak. Ini boleh salah satunya ya Pak Ustadz untuk dinobatkan sebagai ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah, salah satunya. Ingat dilihat cirinya ketika dia sakaratul maut yang mengatakan la ilaha illallah, husnul khotimah ini. Yang menjadi fondasi adalah soleh dan tapi itu tadi harus iman wa amilus salihah dan amal soleh. Kalau dia tidak beriman, ya tidak termasuk. Ibarat anak sekolah, dia pergi ujian, ternyata tidak terdaftar di situ sebagai anak sekolah. Tidak akan lulus. Ini tadi yang menjadi pertanyaan ini. Pak Ustadz kan bilang mudah sebenarnya masuk surga. Mudah sebenarnya. Tapi untuk menjadi soleh dan iman ini kayaknya yang sulit Pak Ustadz. Seperti tadi mungkin sakit perut saja bisa masuk surga. Bisa masuk surga. Kelelep masuk surga. Tapi mungkin fondasinya ini Pak Ustadz yang mungkin sangat membuat kita terhalang untuk masuk surga. Oke Pak Ustadz, closing statement terakhir kami mau disampaikan. Baik pendengar sekalian dimanapun Anda berada, maka bersegeralah menjemput
surga-surga yang telah disiapkan oleh Allah untuk kita, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Caranya bagaimana? Dengan meningkatkan iman kita dan amal soleh kita. Oke. Baik, saudara pendengar Pro 1 RRI Bofedikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian ya bincang Ramadan kita di sore hari ini dengan topik terkait dengan mendambakan kematian husnul khotimah. Tentu ini yang didambakan oleh seluruh umat muslim ya, dan juga sudah diberikan sebenarnya kemudahan ini untuk menuju. Hanya bagaimana saja dari kita meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan. Baik pendengar, selamat sore ya, dan sampai jumpa. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita di sore hari ini, yakni Ustadz Abdul Rahman Johan, bisa bermanfaat dan juga menjadi catatan untuk kita semua. Saya Ida dari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Aduh Ustadz, Udah selesai lagi ya?